ketika kita pakai ini langsung kita orderannya tuh langsung banyak ya, atau judulnya secara organik tuh bagus. Kenapa ya? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu, Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita akan mendapatkan ya tips dan trik terbaru ya dari dunia marketplace, dan tentunya Om Botak akan membantu teman-teman supaya jualannya di marketplace ya, di online itu semakin baik ya. Itu adalah doa dan harapan dari Om Botak. Nah, hari ini kita akan membahas ya, karena ini kita udah di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Kita akan membahas tips algoritma terbaru di Tokopedia tahun 2022. Ya, ini berdasarkan dari hasil riset dari Om Botak. Yang pasti hari ini kita akan spill daging semua ya, tips-tips apa-apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman membuat judul ya. Kenapa? Karena algoritma ini untuk judul ini penting ya. Ada judul-judul tertentu yang memang tidak disukai oleh mesin pencari dari Tokopedia ya. Ada judul-judul lain yang memang ketika kita pakai ini langsung kita orderannya tuh langsung banyak ya, atau judulnya secara organik tuh bagus. Kenapa ya? Apa yang membedakan satu judul dan judul lainnya? Nah, teman-teman, kan ini biasanya udah banyak sekali DM yang masuk, Om, gimana sih supaya orderannya langsung rame ya? Gimana cara membuatnya benar ya? Apalagi buat teman-teman yang sudah baru pertama kali jualan, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya dengan seller-seller atau yang sudah Om Botak lakukan ya, karena nantinya kalau kita judulnya sudah salah dari awalnya. Nah, Tokopedia ini ingat ya, Tokopedia ini beda sama tempat lain, sama sebelah. Kalau di Shopee, di Lazada, judulnya salah masih bisa diganti ya. Tokopedia tidak bisa diganti ya, apalagi kalau sudah terjual. Nah, sorry, bukan apalagi ya. Tokopedia ini judulnya tidak bisa diganti kalau sudah terjual ya. Walaupun belum ada review, tapi kalau terjual sudah satu, ini judulnya nggak bisa diganti. Jadi lebih-lebih daripada sebelah ya, daripada marketplace lain, judul di Tokopedia ini sangatlah penting guys ya. Jadi jangan sampai ya Botakers ini melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut ini ya. Jadi tonton sampai habis sekali lagi, karena ini kita akan spill ya daging-daging semua hari ini. Nah ya, ini adalah rumus ya. Jadi judul ini perlu rumus untuk penamaan judul yang baik. Penamaan judul yang baik rumusnya adalah jenis produk atau kategori produk ditambah merek ditambah keterangan. Ya, udah itu aja ya. Ya, Botakers pasti bingung, kok kayaknya simple banget. Nah, ini memang dari Tokopedia sendiri yang kasih ya, dan saya juga percaya karena memang untuk judul produk harusnya sesimpel itu ya. Dan golden rule-nya sebenarnya adalah lebih singkat dan padat itu lebih baik. Ya, memang Tokopedia ini judulnya bisa 70 karakter. Dan 70 karakter itu sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan sebelah. Ya, sebelah bisa sampai 200-an karakter ya sekarang ya. Jadi sebelah tuh kasih banyak. Tapi kenapa Tokopedia tuh masih kekeh kasih judul yang sangat singkat ya. Jadi kembali lagi dari filosofi Tokopedia, Om Botak percaya kalau Tokopedia itu mau judulnya sesingkat mungkin dan sepadat mungkin ya. Jadi pertama, kalau teman-teman jual produk yang nggak famous ya, pastikan jenis produk atau kategori produk itu di paling depan ya. Jadi misalnya kita jual jam tangan, kita jam tangannya SKM ya, ini kita pasang jam tangan pria digitalnya itu paling depan. Nah, teman-teman, kalau misalnya memang jual ini adalah baju ya, ada gamis wanitanya ini di depan ya. Ada jual kerudung segi 4, kerudung segi 4-nya di depan ya. Ada jual cincin wanita titanium, ini dipasang paling depan ya. Ini adalah jenis produk. Produk ini kalau disebut bahasa Indonesia yang bakunya atau kata yang paling sering dicarinya itu apa? Ya, kita ada jual tas ransel wanita, tas ransel wanitanya di depan,
dibandingkan dengan mereknya, misalnya Charles & Keith. Ya, jadi teman-teman, kalau memang ada algoritma rumus ya, sebenarnya cuma ini saja ya. Sesimpel mungkin ya, yang setelah judul dan setelah itu merek ya. Jadi setelah judul kita pasang mereknya. Mereknya ada tadi misalnya jam tangan tuh SKM ya, gamis wanita Bonanza, terus kerudungnya misalnya Vola hijab, cincin wanita titanium. Kalau nggak ada mereknya pun ya tidak perlu dicantumkan ya, kecuali memang ada mereknya ya. Dan juga tas ransel kalau memang mereknya Charles & Keith ditampilkan. Kalau memang itu KW super jangan ditampilkan, nanti takutnya malah kena masalah ya teman-teman ya. Jangan menampilkan judul-judul atau merek-merek yang KW ya. Misalnya kita jual KW supernya atau ini kalau bisa jangan ditampilkan. Nanti soalnya kalau kita tampilkan malah bisa kena klaim oleh pemilik merek, malah kita bisa kena ban ya tokonya ya. Kita bisa kena moderasi produknya, bisa kena lapor dari toko-toko pemegang merek. Ya, jadi teman-teman hati-hati sekali ya, karena ini cukup ketat dan banyak sekali kejadian ya. Nah, setelah itu masukkan keterangan. Keterangan ini apa? Keterangan ini bisa warna ya, bisa keterangan bahan ya, bisa keterangan yang memang kata kunci tambahan ya, kata kunci yang menurut teman-teman atau botakers ini penting untuk dimasukkan di botakers ya, karena kalau memang varian ya, misalnya warna coklat, warna hitam dan lain-lain, kalau teman-teman botakers ini masukkan ada 10 warna ya, jangan dimasukkan semua ya. Kalau bisa masukkan yang paling penting aja. Nanti untuk warna kita masukkan di variasi produk, karena sekarang untuk produk itu kita bisa masukkan 20 variasi ya. Jadi sudah bisa 20 sekarang, dari sebelumnya itu update, sebelumnya cuma bisa 10 ya. Jadi yang tidak perlu jangan dimasukkan ya. Lebih sedikit, lebih singkat padat ini lebih bagus ya. Jadi saya ringkas ya. Pertama, kita harus hindari ya, untuk judul hindari kata-kata spam. Spam itu seperti apa ya? Saya spam itu seperti overclaim ya. Terlaris, terbaik, termurah, apalagi ya, terbesar ya. Dan kata-kata klaim ya, atau bebas ongkir, gratis ongkir, bestseller, terus masukin tahunnya ya, bestseller 2022, bestseller 2021 ya, itu jangan botakers masukin, karena ini bukannya malah memperbaiki organiknya dari produk ini malah membuat produk ini nanti susah ditemukan karena dianggap kata-katanya ini spam ya. Jadi untuk kata-kata spam ini, kalau botakers bilang ya ini kok saya temuin ada produk ini udah jualnya ribuan tapi ada kata-kata spam, nah ini tunggu dulu ya. Mungkin ya ini produknya sudah dibuat lama ya, produknya sudah dibuat lama, atau sellernya memang sudah sellernya diamond yang sudah followernya banyak, dia jualan apa aja tuh laku karena followernya udah banyak. Jadi kalau secara algoritma ini sebenarnya nggak benar, tapi ya balik lagi, kalau memang trafficnya dia bisa bawa sendiri dari luar, dia ngiklannya kenceng dan lain-lain, ya ini bisa melawan algoritma ya. Kita akan ngajarin apa yang menurut algoritma ini sarankan ya botakers ya. Tapi botakers boleh komen ya di bawah pengalamannya, ceritanya, kita saling sharing di sini ya. Ini karena Om Botak kan sharing apa yang Om Botak tahu. Saya rasa dari botakers juga punya banyak sekali pengalaman jualan, karena botakers ini kan jualannya juga hebat-hebat semua ya. Nah, yang kedua setelah menghindari kata-kata spam ya, yang kedua adalah hindari tanda baca dan simbol. Jadi tanda baca dan simbol juga untuk algoritma itu tidak bagus ya. Seperti apa? Seperti garis miring, seperti titik, seperti koma ya. Kadang-kadang kan kita supaya bacanya enak ya, misalnya kita jual kaos pria hitam, koma, fashion, koma ya, dan lain-lain, atau garis miring ya, atasan garis miring, baju garis miring apa ya, supaya bacanya enak ya. Tapi sebenarnya ini tidak disukai oleh mesin pencari Tokopedia ya, karena itu kan mesin pencari kan robot ya, dia tidak suka baca kata-kata tanda baca atau simbol. Jadi ini juga lebih baik dihindari ya. Kalau memang ada kata-kata tambahan yang memang kita ingin masukkan sebagai tambahan dari judul produk itu tersebut, dimasukin aja di belakang ya, dimasukin aja di belakang, ditambahin, nggak masalah. Yang penting
tidak melebihi dari 70 karakter, dan juga ini dimasukkan yang se-relevan ya, yang terbaik ya. Jangan sampai terlalu panjang juga, karena kita harus memikirkan mayoritas dari pembeli ini akan membeli secara di aplikasi atau di web biasanya. Ya, lewat desktop atau lewat aplikasi. Ya kan, mayoritas sekarang orang Indonesia belanjanya lewat aplikasi. Jadi yang kelihatan nanti malah lebih sedikit daripada 70 karakter. Mungkin 40 karakter pertama itu yang paling penting ya. Nah, kalau orang klik iklannya baru nanti kelihatan dari 70 karakter. Jadi yang paling penting itu harus paling depan. Ya, nanti yang tambahan-tambahan baru kita pasang di belakang, tapi sekali lagi lebih sedikit lebih bagus. Hindari overclaim ya, dan kata-kata spam. Nah, gunakan kaidah huruf besar dan kecil yang baik. Nah, ini seringkali juga banyak teman-teman yang miss ya, karena untuk kata-kata tuh banyak yang huruf besar semuanya ya. Ini sebenarnya kalau dari Google ya, dari bootnya Tokopedia, dari mesinnya tuh baca mungkin sama. Tapi kita sebagai pembeli ya, ini kalau huruf besar semua, ini bacanya kurang enak ya. Coba teman-teman tes ya, baca satu paragraf huruf besar semua, atau satu paragraf ini huruf besar kecilnya itu ikutin kaidah ya. Jadi yang awalnya itu besar, setelah itu kecil ya. Pastinya akan lebih cepat bacanya ya. Untuk yang campur ya, huruf besar lalu huruf kecil, lebih enak bacanya ya. Nah, jadi kalau huruf kecil semua atau huruf besar semua ini lebih tidak disarankan ya. Jadi Botakers untuk judul pun harus seperti itu. Baik teman-teman, setelah menyaksikan tadi ya untuk tips dari algoritma Tokopedia, coba kita langsung praktek ya. Kita langsung ke Tokopedianya, cari misalnya kita mau cari produk kaos pria ya. Kita cari kaos pria, ini nanti akan muncul ya beberapa iklan-iklan untuk kaos pria. Nah, di sini kita melihat ya, ada judul-judul yang memang pakai huruf besar semua, ada yang dikombinasi huruf besar huruf kecil ya. Secara mata ya, saya pribadi memang sekali lagi lebih suka kalau ada gabungan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Tapi di sini kita juga melihat bahwa semakin efektif ya kalau teman-teman memasukkan varian ya, bukan di judul, tapi variannya itu di variannya sendiri ya. Seperti ini tadi saya langsung klik aja ya. Di sini kita bisa ada 4 varian ya, tapi sebenarnya varian bisa sampai 20. Jadi untuk size jangan dimasukkan ke dalam judul, karena size itu bisa dimasukkan ke dalam varian. Atau warna. Warna pun kalau memang kita menjual warna yang lebih, kalau ini kan kebetulan warnanya hitam ya. Kalau kita jual warnanya tuh sampai 20 ya, ini kita bisa masukkan varian warna di dalam ini ya, di dalam judul produk sendiri ya, seperti ini. Oh, ini variannya juga bisa 2 tingkat ya, ada warna dan juga ada size ya. Oke. Jadi itu ya tips dari Om Botak. Nah, teman-teman yang kebingungan untuk mencari atau untuk riset ya, mau jual produk apa lagi sih di Tokopedia. Nah, Om Botak ini mau memperkenalkan tools ya, data pintar. Ini kebetulan juga Om Botak sering sekali pakai untuk riset. Ya, bukan cuma di Shopee, tapi bisa juga di Tokopedia. Ini baru launching nih fiturnya ya. Di sini misalnya teman-teman ingin menjual kaos pria, kita tinggal klik aja kaos pria ya di datapinter.com. Nah, di sini kita bisa melihat kaos pria yang laris itu yang seperti apa, harganya berapa ya, omsetnya itu totalnya berapa, penjualan totalnya berapa ya, kunjungannya berapa orang, ulasannya berapa ya. Jadi kita bisa mencari ya produk-produk yang memang diminati dan kita langsung bisa riset pasarnya itu seperti apa ya. Dan di sini kita melihat ya, wah ini untuk kaos pria ini menarik banget ya. Dia sudah jual total 331.000. Wow ya. Ini kalau kita klik kita bisa langsung lihat ke tokonya. Ya, seperti ini ya. Sudah terjual banyak sekali ya. 330.000. Wow ya. Keren banget ya. Jadi teman-teman ini langsung kelihatan ya, ratingnya juga terlihat dari sini. Ya, kalau ratingnya 5 berarti itu bagus sekali. Tapi di sini rata-rata 4. Soalnya biasa di Tokopedia kan biasa ratingnya 4-an ya. Jadi ini masih sangat wajar. Nah, ini kita bisa melihat sampai ke
yang terlaris seperti apa, yang terbaru seperti apa. Atau kalau teman-teman di sini belum tahu mau jualan apa, kita bisa lihat dari fitur cari ide produk. Di sini kita bisa melihat kategori-kategori yang ada di Tokopedia. Misalnya teman-teman ini mau jualan rumah tangga ya. Lalu kita mau lihat di sini untuk tempat penyimpanan ya, misalnya rak ya. Di sini kita tinggal search. Lalu di sini keluar ya. Di sini adalah rak-rak ya. Di sini kita rak bisa melihat penjualan totalnya berapa, omset total berapa, harganya berapa. Jadi ini mudah banget, simple banget buat teman-teman yang masih bingung mau jualan apa. Nah, teman-teman untuk data pintar ini apabila menggunakan kode dari Om Botak, ini teman-teman langsung dapat diskon ya, dapat diskon ya. Jadi jangan lupa tadi tinggal cek linknya di keterangan supaya ini bisa membantu teman-teman dalam riset produk di Tokopedia. Oke. Nah, demikian adalah tips ya, algoritma judul Tokopedia 2022 dari Om Botak. Harapkan ya tips ini dapat membantu teman-teman dalam berjualan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk langsung praktek ya, untuk langsung praktek. Karena kalau nggak praktek pasti lupa ya, terutama di Tokopedia kalau nanti sudah terjual ya, nanti judulnya nggak bisa dirubah ya. Tapi sebenarnya ini ada satu hack ya dari Om Botak ya. Kalau produk ini sudah terjual, masih dalam status pengiriman belum sampai dan teman-teman ingat, oh ya saya pengen ganti nih, lupa nih kemarin diganti. Ya, ini masih bisa diganti selama itu belum selesai pesanannya. Jadi selama masih belum selesai itu kayak masih bisa diganti. Nggak tahu sekarang sudah diupdate belum algoritmanya ya atau syaratnya. Jadi ini masih bisa banget diganti. Oke, teman-teman, itu aja tips dari Om Botak. Semoga ya tips ini bisa membantu teman-teman khususnya di tahun 2022 ini. Semoga jualannya makin oke semuanya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita ada playlist yang isinya tips dan trik mengenai Tokopedia, tips beriklan dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung nonton aja playlistnya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa langsung dapat notif setiap kali kita mengeluarkan video-video terbaru yang membantu teman-teman dalam berjualan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!